Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Wainingrum dan rekan saya Anandita Tiara Ningtyas. Di sini kami akan mempresentasikan apa saja tugas yang kami kerjakan selama magang di PT Otak Kanan. Jadi selama magang kami mendapatkan 3 tugas, yaitu satu pre-project to the habit, dua website to the habit, dan tiga mini project presensi. Jadi, pre-project to do habit ini yaitu To Do Habit merupakan proyek berupa rancangan aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas harian, to-do list, sekaligus membangun kebiasaan positif, tracking dalam satu platform terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan konsistensi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari melalui tampilan yang sederhana, terstruktur, dan mudah digunakan. Pengerjaan proyek ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan dikarenakan terdapat lebih banyak revisi, sehingga harus mengerjakan dengan teliti hingga mendapat persetujuan dari mentor, yaitu memiliki beberapa halaman seperti halaman dashboard, attest, history, dan setting atau profile. Jadi pre-project to do habit ini kita mengerjakannya secara individu karena mentor ingin mengetahui seberapa tahu kita tentang UI UX designer. Yang pertama di sini ada project saya, milik saya yaitu Alifa. Di sini ada tampilan onboarding dan ada menu-menu pilihan seperti login dan sign up. Ya, ini halaman ini berfungsi sebagai layar penyambutan atau onboarding yang memperkenalkan visi utama aplikasi, yaitu membantu membangun rutinitas dan kebiasaan kecil menjadi hasil yang besar. Lalu ada tampilan login dan sign up. Ini halaman untuk daftar akun pada aplikasi. Jika tidak memiliki akun, bisa membuat akun dulu di halaman Create Account. Setelah itu, di bagian dashboard, halaman dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan aktivitas pengguna. Lalu, ada schedule atau kalender. Halaman schedule ini menampilkan daftar tugas dan kebiasaan dalam format lini masa berdasarkan waktu. Setelah itu ada Add New Task. Halaman Add New Task digunakan untuk menambahkan tugas atau kebiasaan baru. Selanjutnya ada Activity, yaitu berfungsi sebagai halaman pemantauan dan evaluasi aktivitas pengguna. Selanjutnya ada halaman profil atau setting. Halaman profil digunakan untuk mengelola informasi akun pengguna. Jadi pengguna dapat melihat dan mengubah data pribadi seperti nama, email, dan nomor telepon. Selanjutnya, proyek yang dikerjakan oleh rekan saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini adalah hasil yang sudah saya kerjakan. Di sini terdapat 3 halaman. Yang pertama ini terdapat onboarding. Onboarding ini menjelaskan fungsi utama To Do Habit sebagai aplikasi untuk mengatur tugas dan kebiasaan harian, atau bisa disebut loading page sebelum menuju halaman sign up. Lalu yang kedua ini terdapat halaman sign up. Halaman ini untuk membuat akun baru agar pengguna dapat menggunakan fitur To Do Habit. Lalu selanjutnya ini adalah dashboard. Halaman ini menampilkan ringkasan progres tugas dan daftar tugas harian agar pengguna dapat melihat aktivitas yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan nantinya. Selanjutnya ini terdapat kalender, menampilkan jadwal tugas berdasarkan tanggal dan waktu untuk membantu pengguna mengatur aktivitas harian. Lalu terdapat create a task, digunakan untuk menambahkan tugas atau kebiasaan baru dengan informasi dasar seperti nama, waktu, dan jenis tugas. Lalu selanjutnya terdapat my progress. Ini menampilkan ringkasan progres harian pengguna dalam bentuk grafik persentase dan daftar tugas yang sudah dan belum diselesaikan. Lalu terdapat notification. Ini menampilkan daftar notifikasi, pengingat tugas, dan kebiasaan, seperti waktu minum,
membaca, meeting, dan aktivitas lainnya. Lalu terdapat profile, berisi informasi akun, pengaturan notifikasi, mode tampilan, dark mode atau light mode, serta opsi keamanan dan logout untuk mengelola akun. Di selanjutnya ada di website To-Do Habit. To-Do Habit dikembangkan dengan mengadaptasi desain aplikasi mobile ke dalam bentuk website. Namun pengembangan ini belum sepenuhnya rampung karena masih terdapat beberapa fitur serta penyempurnaan tampilan yang masih berada dalam tahap pengembangan. Hal ini disebabkan karena pada awalnya proyek ini ditujukan sebagai tugas untuk menilai kemampuan yang dimiliki tanpa adanya arahan khusus untuk menyelesaikannya hingga tahap akhir. Jadi website To-Do Habit ini kita hanya membuat tampilan aplikasinya saja, tidak sampai tuntas karena mentor hanya ingin tahu kita bisa membuat website sampai mana. Jadi di sini ada tampilan tampilan aplikasi website saya dan rekan saya yang berupa video. Yang pertama ada tampilan website saya. Jadi di sini saya mengambil dari tampilan aplikasi mobile To Do Habit yang tadi udah saya jelaskan. Selanjutnya ada tampilan aplikasi website dari rekan saya. Selanjutnya yaitu masuk ke project presensi. Mini project presensi ini kita membuat secara bersamaan karena ini udah project bukan pre-project lagi. Baik, lalu ini adalah mini project presensi, merupakan proyek berupa rancangan aplikasi presensi karyawan yang berfokus pada pencatatan kehadiran secara digital dalam satu platform. Pengerjaan proyek ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan, dikarenakan terdapat lebih banyak revisi sehingga harus mengerjakan dengan teliti hingga mendapat persetujuan dari pimpinan. Berikut ini merupakan tampilan halaman lain dari proyek yang sudah kami kerjakan. Presensi ini juga memiliki beberapa halaman, di antaranya halaman onboarding, login page, dashboard, attendance, apply list, recruitment, report, holiday list, dan profile. Lalu di sini terdapat 4 halaman lain, terdapat presence, presence webcam, invitation, kode, apply list. Saya akan jelaskan ini presence. Halaman presence ini berfungsi untuk memantau kehadiran karyawan. Terdapat ringkasan data kehadiran seperti total karyawan, jumlah hadir, terlambat, dan tidak hadir. Juga terdapat fitur pencarian dan filter untuk memudahkan admin dalam mengelola aplikasi. Lalu selanjutnya ini presence webcam. Halaman ini digunakan untuk melakukan absensi berbasis kamera. Pengguna dapat mengambil foto secara langsung sebagai bukti kehadiran sehingga meningkatkan validitas data presensi. Rekrutmen atau invitation kode, halaman ini berfungsi untuk penambahan karyawan ke dalam sistem. Admin dapat membuat dan membagikan kode undangan atau tautan yang dapat digunakan karyawan untuk bergabung. Lalu yang terakhir ini terdapat apply list.
Halaman ini digunakan oleh karyawan untuk mengajukan cuti atau izin. Formulir pengajuan dilengkapi dengan pilihan jenis cuti, tanggal mulai dan selesai, serta alasan pengajuan cuti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada halaman lain yaitu attendance report, holiday list, profile, serta notification. Jadi, attendance report ini yaitu halaman yang menyajikan laporan kehadiran karyawan dalam bentuk ringkasan statistik. Pengguna dapat melihat data kehadiran berdasarkan periode tertentu seperti bulanan atau mingguan. Informasi seperti jumlah hadir, terlambat, tidak hadir, jam kerja, dan tingkat kehadiran ditampilkan dalam kartu visual yang mudah dipahami. Lalu ada holiday list. Jadi halaman holiday list ini menampilkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama. Informasi ini disajikan dalam bentuk list lengkap dengan tanggal dan keterangan sehingga membantu karyawan dan perusahaan dalam perencanaan jadwal kerja dan cuti. Lalu ada profile. Halaman profile menampilkan informasi akun pengguna seperti foto profil, nama, dan jabatan. Dari halaman ini, pengguna dapat mengakses pengaturan akun seperti edit profil, ubah kata sandi, pengaturan notifikasi, hingga keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada notification. Halaman notification berfungsi untuk menampilkan pemberitahuan terkait aktivitas dan perubahan pada akun pengguna. Notifikasi mencangkup informasi penting seperti pembaruan profil, perubahan kata sandi, serta aktivitas sistem lainnya. Setiap notifikasi dilengkapi dengan keterangan waktu sehingga pengguna dapat mengetahui kapan suatu aktivitas terjadi. Oke, jadi itu saja presentasi tugas magang yang saya dan rekan saya Anandita kerjakan selama magang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.